Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel, pasti bisa. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas tentang peluang. Bagaimana konsep dari peluang, apa itu peluang, bagaimana pemanfaatannya peluang. Adik-adik bisa saksikan video Kak Tendi ini. Yuk simak video ini supaya adik-adik benar-benar menguasai materi peluang ini dengan baik. Selamat menyaksikan adik-adik. Peluang kejadian, adik-adik kiranya adik-adik itu perlu menguasai beberapa istilah di dalam peluang. Yang pertama adalah ruang sampel adik-adik. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Kedua, itu titik sampel adik-adik. Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel di atas. Kemudian adik-adik di sini banyaknya anggota atau titik sampel. Suatu ruang sampel itu dinyatakan dengan NS. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang sedang diamati. Kemudian untuk lebih jelasnya Kak Tendi akan berikan contoh. Di sini ada sekeping mata uang logam. Adik-adik bisa lihat bahwa satu keping logam itu ada sisi angka dan sisi gambar. Maka adik-adik dari koin mata uang ini adik-adik lihat bisa angka, bisa gambar. Berarti ruang sampelnya itu isinya adalah A, G. Di sini Kak Tendi misalkan A-nya itu angka, G-nya itu adalah gambar. Titik sampelnya apa saja? Titik sampelnya itu adalah anggotanya ruang sampel tadi. Jadi di sini ada A dan G. Kemudian banyaknya ruang sampelnya. Di sini dimisalkan NS. NS-nya adalah 2, yaitu tadi A dan G ya, adik-adik ya, ada 2. Kejadiannya kemungkinannya adalah kejadian muncul sisi angka. Kemudian bisa saja kejadian muncul sisi gambar. Kemudian pada sebuah dadu adik-adik, di sini adik-adik lihat bahwa dadu sisinya 6 ya. Kemungkinan munculnya adalah mungkin angka 1, mungkin angka 2, mungkin angka 3, mungkin angka 4, mungkin angka 5, atau mungkin angka 6. Maka di sini adik-adik bisa perhatikan ruang sampelnya atau S-nya. Itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya berarti ya anggotanya ruang sampel tadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya ruang sampel yaitu NS-nya. Kita lihat di sini ada 6. Kejadiannya berarti kejadian muncul sisi angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai kejadian muncul angka 6. Masih dengan pengertian peluang kejadian adik-adik, jika S adalah ruang sampelnya dan banyaknya anggota adalah NS, dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota NA, maka peluang kejadian A adalah P kurung buka A kurung tutup sama dengan NA dibagi NS. Ini adalah peluang kejadian A yang diwakili dengan PA. Kisaran nilai peluang PA ini adik-adik itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau peluang A atau peluang kejadian A itu 1 disebut sebagai kejadian pasti. Kalau PA sama dengan 0 itu berarti disebut sebagai kejadian yang mustahil. Perhatikan contoh ini adik-adik. Contoh pada pelemparan sebuah dadu. Tentukan peluang muncul sisi berangka ganjil. Kita tahu bahwa dadu ada 6 matanya ya. Jadi ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya banyaknya ruang sampel ada 6. Kemudian sisi berangka ganjil di sini berarti ada 1, ada 3, ada 5. NA-nya atau banyaknya kejadian berarti ada berapa di sini? 1, 2, dan 3, berarti ada 3 kejadian. Maka peluang sisi berangka ganjil, Kak Tendi disingkat di sini PA, adalah NA per NS. Jadi 3
dibagi 6 NS-nya. Kita sederhanakan jadi 1/2. Selanjutnya masih dengan peluang kejadian, Kak Tendi berikan contoh di sini. 2 dadu dilempar bersama adik-adik. Berapa muncul jumlah mata dadu sama dengan 4. Jadi jumlahnya 4 adik-adik. Kita lihat di sini, ini adalah ilustrasi dari 2 dadu yang dilempar bersama. Ruang sampelnya seperti ini. Adik-adik lihat di sini, peluang dari kejadian jumlah mata dadu sama dengan 4. Ada dilihat di sini, mata dadu jumlahnya 4. Berarti di sini bisa saja mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 3. Bisa saja dadu pertama mata 2, dadu keduanya 2. Bisa saja dadu pertama mata 3, dadu kedua 1. Nah, di sini kita lihat di sini ada berapa kejadian? Ada 3. Berarti di sini NA-nya adalah 3 adik-adik. NS adalah banyaknya ruang sampel. Berarti banyaknya seluruh ruang sampelnya di sini ya, adik-adik ya. Ke kanan ada 6 untuk dadu 2. Ke bawah ada 6 juga untuk dadu 1. Kita kalikan, total di sini jumlahnya semua ruang sampelnya adalah 36. Jadi peluang kejadian jumlah mata dadu sama dengan 4. Adik-adik sederhanakan di sini, NA-nya 3 per NS-nya 36. Kita sederhanakan 1/12. Berikutnya soal yang kedua. Sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah dan 4 bola berwarna kuning. Jadi di sini ada kotak yang isinya 5 merah dan 4 kuning adik-adik. Jika diambil 3 bola sekaligus dari kotak tersebut, jadi diambilnya 3 langsung adik-adik, 3 bola. Maka tentukan peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning. Untuk itu kita bisa menggunakan kombinasi adik-adik, yaitu NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Ya, kita lihat di sini total bolanya ada berapa? Berarti 5 merah, 4 kuning, berarti ada 9 bola di dalam kotak. Ngambilnya di sini adalah 3 bola sekaligus, berarti C3 adik-adik. Nah, kita akan hitung di sini 9C3 ya. Berarti 9 faktorial dibagi R berarti 3 ya, yang kanan ini. Yang kiri dikurangi kanan, 9 dikurangi 3 berarti 6 faktorial. Adik-adik hitung di sini 9 kali 8 kali 7 kali 6, stop adik-adik di sini karena penyebutnya di sini ada 6 faktorial. Nanti adik-adik bisa coret seperti ini. Kemudian 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Adik-adik sederhanakan 9 dengan 3 berarti tinggal 3. 8 dengan 2 berarti tinggal 4. Sehingga di sini adik-adik peroleh adalah 3 kali 4 kali 7. Jadi di sini kita peroleh 84. Kemudian NA. NA adalah kejadian terambilnya 2 merah dan 1 kuning, berarti 2 merah 1 kuning ya. Kita cari dengan kombinasi juga. Merah di sini ada 5, berarti 5C merah ambil 2 ya. Dikalikan dengan kuningnya 1, tapi kuning di sini ada 4, berarti 4C1 adik-adik. Kemudian kita hitung adik-adik 5C2 berarti 5 faktorial dibagi 2 ya, yang kanan ya. 5 kurangi 2 berarti 3 dikalikan 4C1 berarti 4 faktorial dibagi yang kanan 1 faktorial dikali 4 dikurangi 1 berarti 3 faktorial. Kita akan hitung adik-adik di sini 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial, stop. Kita akan coret dengan 3 faktorial di sini. Kemudian di sini 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kita coret lagi 4 dengan 2. Nah, berarti tinggal 5 kali 2 adik-adik. Kemudian yang 4 faktorial 4 kali 3, stop. 3 faktorial karena akan kita coret dengan 3 faktorial di penyebut seperti ini. 1 faktorial kita tahu adalah 1. Sehingga adik-adik peroleh di sini NA-nya adalah 5 kali 2 dikali 4. Berarti di sini adalah 40 adik-adik.
Maka untuk menjawab peluangnya adalah peluang 2 merah 1 kuning adalah NA-nya 40 dibagi 84. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 4 berarti 10/21. Seperti ini. Peluang komplement kejadian berikutnya. Peluang komplement ke suatu kejadian A adalah peluang tidak terjadinya kejadian A. Jadi di sini adik-adik komplement itu adalah lawannya. Jadi bisa kita artikan bahwa peluang kejadian A ditambah dengan peluang komplemennya itu sama dengan 1. Dengan kata lain, peluang komplement kejadian atau di sini singkatannya adalah A komplement A pangkat C adalah 1 dikurangi peluang dari A. Kita akan lihat contohnya di sini Kak Ten diberikan ada pelemparan sebuah dadu ya. Tentukan peluang tidak muncul mata lebih dari 4. Penyelesaiannya adalah kita tahu kalau pelemparan sebuah dadu berarti ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 6 adik-adik. Kemudian untuk mata lebih dari 4 berarti adik-adik bisa lihat mata lebih dari 4 berarti kan mata 5 dan 6. Berarti ada 2. Berarti kalau kita lihat di sini peluang kejadian A-nya adalah 2/6. Tetapi yang diminta adalah peluang tidak muncul. Berarti peluang A komplemennya 1 dikurangi PA. Berarti 1 dikurangi 2/6 sama dengan 4/6 atau 2/3. Soalnya adik-adik di sini Kak Ten diberikan berdasarkan perakiraan cuaca. Peluang turun hujan di Kota Semarang pada bulan November 2021 adalah 3/5. Berapa peluang tidak turun hujan di bulan tersebut? Kita tahu adik-adik peluang A komplement adalah 1 dikurangi PA-nya atau kejadiannya. Nah, peluang kejadian A-nya di sini yang turun hujan tadi adik-adik nih adalah 3/5. Berarti peluang A komplemennya tidak hujan, ya, tidak turun hujan, itu adalah 1 dikurangi 3/5. Jadi ada diperoleh adalah 2/5. Baik, berikutnya Kak Tendi akan berikan frekuensi harapan ini ya. Ada kaitannya dengan peluang. Frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan. Simbolnya adalah FH, frekuensi harapan suatu kejadian A, sama dengan peluang kejadiannya dikalikan dengan N. N itu adalah banyaknya percobaannya adik-adik. Contoh dari frekuensi harapan di sini Kak Ten diberikan pada pelemparan 2 dadu sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul jumlah mata dadu sama dengan 7. Untuk 2 dadu ruang sampelnya adik-adik bisa lihat seperti ini. Dadu pertama dan dadu kedua yang dilempar bersama. Kemudian untuk mencari NS-nya adik-adik itu adalah semua kemungkinan ya. Dari sini ada 6 berarti 36 di sini. Kemudian NA-nya itu ada 6. Harapan dari muncul jumlah mata dadu sama dengan 7. Itu diperoleh dari jumlahnya 7. 16, 25, 34, 43, 52 dan 61. Di sini kita lihat ada 6. Berarti NA-nya 6. Kita cari peluang dari kejadian A-nya adalah 6/36 atau 1/6. Setelah itu adik-adik kita akan mencari frekuensi harapannya. Frekuensi harapannya adalah PA dikalikan N banyak percobaannya, yaitu 1/6 kali 60 sama dengan 10. Untuk frekuensi harapan Kak Ten diberikan contoh seperti ini adik-adik. Berdasarkan perkiraan cuaca, peluang tidak turun hujan di Kota Semarang pada bulan November 2021 adalah 4/15. Berapa harikah harapan turun hujan di bulan tersebut? Nah, di sini adik-adik lihat peluang tidak turun hujan, berarti peluang dari A komplemennya adalah 4/15. Berapa harikah harapan turun hujan? Nah, di sini yang diminta turun hujan. Nah, ini peluangnya kok tidak turun hujan? Berarti adik-adik lihat bahwa peluang kejadian A ditambah peluang kejadian komplemennya adalah 1 adik-adik. Berarti di sini peluang kejadian A-nya adalah PA,
A komplemennya tadi 4/15 ya. Sama dengan 1, berarti peluang suatu kejadiannya adalah 1 dikurangi 4/15 adik-adik. Adik-adik boleh di sini berarti 15/15 dikurangi 4/15 adalah 11/15. Sedangkan yang diminta di sini adalah harapan turun hujan. Berarti frekuensi harapan adik-adik. Ya. Kita hitung di sini PA peluangnya dikalikan dengan banyaknya percobaannya. Nah, di sini PA-nya kita tulis di sini 11/15. Nah, di dalam bulan November adik-adik tahu, November ada 30 hari. Berarti dikalikan dengan 30 hari adik-adik. Kita hitung di sini 30 dibuat 15 ada 2, 11 kali 2 adalah 22 hari. Inilah jawaban atau harapan turun hujan di bulan tersebut. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar tentang peluang kejadian, tentang peluang komplement kejadian, tentang frekuensi harapan. Semoga video Kak Tendi ini bermanfaat. Terus semangat adik-adik dan terus belajar ya. Dan saksikan terus video-video Kak Tendi tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pasti bisa. Sampai jumpa adik-adik.